Selamat pagi dan selamat datang di channel Siap Ujian. Ini adalah channel yang nanti akan khusus untuk persiapan teman-teman yang akan mengikuti tes Bintara, Tamtama, Akpol, ataupun Akmil untuk Polri dan juga TNI AD. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang untuk penerimaan Bintara TNI AD tahun 2024 yang pembukaan pendaftarannya itu hanya sisa 1 minggu lagi pada tanggal 1 Februari 2024. Jadi untuk teman-teman hanya sisa beberapa waktu ya untuk mendaftar. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas sebenarnya apa yang perlu kita prepare, apa yang perlu kita persiapkan sebelum nanti kita mendaftar. Jadi teman-teman nantinya sebelum untuk melakukan pendaftaran, jadi sudah ready dulu ya tentang apa aja nih yang perlu di-prepare. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama itu persyaratan umum. Nah, di persyaratan umum kali ini adalah persyaratan yang diambil dari situs resmi ya, dari website resmi dari untuk perekrutan TNI AD. Kita akan coba kulik dan lihat satu-satu apakah teman-teman itu udah siap dan sudah memenuhi persyaratan umum untuk mendaftar Bintara TNI AD 2024. Yang pertama dari pendidikan. Nah, untuk pendidikan ini sendiri itu harus lulusan SMA ataupun juga dari madrasah alia juga tidak apa-apa. Kemudian SMK negeri ataupun swasta dan pastikan itu terakreditasi. Jadi bukan hanya anak dari sekolah negeri ya, yang swasta juga bisa dan pastikan bahwa sekolah teman-teman sudah terakreditasi. Nah, ini menjadi poin utama juga untuk seleksi administrasi. Dan yang kedua, untuk teman-teman yang lulusan paket C juga bisa untuk ikut mendaftar di seleksi di tahun ini. Nah, kemudian yang kedua kita lihat dari sisi umur. Jadi untuk umur paling rendah itu adalah 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi itu 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama. Nah, jadi pasti ini untuk umurnya udah siap ya, yang 17 tahun 9 bulan ketika pendaftaran sudah dibuka. Jadi kalaupun kurang 1 bulan ataupun 2 bulan itu tidak diperbolehkan. Jadi pastikan bahwa umur teman-teman sudah memang mencukupi untuk batas terendah dan tidak melewati batas tertinggi di 22 tahun. Kemudian yang ketiga, itu ini di SKCK nanti ya, bahwa tidak memiliki catatan kriminalitas. Jadi teman-teman tidak pernah punya kasus dengan kepolisian yang secara tertulis itu terdata oleh Kepolisian Republik Indonesia. Nah, jadi ketika ada catatan seperti ini, pastikan ya tidak bisa ya untuk mendaftar karena ini pasti akan gugur secara administrasi. Jadi make sure bahwa itu clean ya. Kemudian selanjutnya, nanti juga ada tes kesehatan ya, bahwa kesehatan teman-teman harus sehat jasmani dan juga rohani, dan juga serta tidak berkacamata. Nah, jadi untuk teman-teman yang berkacamata dipastikan udah nggak bisa ya untuk participate, dengan tes ini dan karena ini sudah menjadi salah satu persyaratan utama untuk tes nanti. Nah, kemudian kita coba lihat persyaratan lainnya. Yang pertama kita akan coba lihat dari sisi nilai, karena kalau untuk di poin satu saja pria atau wanita yang bukan anggota, ya karena untuk yang sudah menjadi anggota tidak mungkin akan melalui tes lagi kan. Nah, kita coba lihat dari sisi persyaratan nilai terlebih dahulu. Apa saja sih yang perlu teman-teman persiapkan nanti untuk dari sisi tes administrasi. Yang pertama, untuk teman-teman yang lulus tahun 2019, nah untuk yang berada di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Bali, maka nilai rata-rata ujian nasionalnya itu minimal 40,5. Nah, di luar dari 3 pulau tersebut, maka nilai ujian nasional rata-rata itu bisa di angka 38,5. Oke? Bagaimana dengan teman-teman yang untuk lulusan tahun 2020? Maka yang diambil bukan lagi nilai UN, tetapi itu nilai minimal rata-rata rapor dari 3 mata pelajaran. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga matematika itu di angka 68 rata-rata ketiganya ya. Jadi setelah dijumlahkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika dibagi dengan 3, maka rata-ratanya terendah adalah 68.
Jadi di bawah 68 itu akan tidak memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti tes untuk lulusan tahun 2020. Nah, kemudian untuk teman-teman yang lulusan tahun 2021 dan 2022, ini untuk dari sisi rata-rata nilai agak sedikit lebih tinggi, yaitu di angka 70. Nah, jadi pastikan untuk nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika ini rata-rata di 70 ya, untuk yang akan mengikuti tes di tahun ini. Nah, bagaimana dengan lulusan tahun 2023? Untuk lulusan tahun 2023 itu dari websitenya sendiri belum dijelaskan tentang berapa jumlah nilai. Namun, jika dilihat dari bagaimana tren sebelumnya di angka 68 dan juga 70, maka bisa kita coba mempredik saja untuk di tahun lulusan tahun 2023, maka nilai rapor yang diminta itu adalah 70. Jadi, silakan dicek dulu ya teman-teman untuk nilai rapornya apakah sudah memenuhi persyaratan nilai untuk tes di tahun ini. Nah, kemudian masuk ke tinggi badan, untuk pria itu sekurang-kurangnya 163 cm. Ya, 163 cm, dan untuk wanita itu sekurang-kurangnya 157 cm. Sekurang-kurangnya artinya bahwa ini adalah yang terendah ya. Di bawah ini maka tidak akan pass untuk requirement, untuk persyaratan yang akan dites nanti. Jadi pastikan bahwa 163 untuk pria dan juga 157 untuk wanita itu sudah memenuhi syarat ini. Nah, berat badan ini itu harus seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal lihat saja di internet bagaimana cara mengukur untuk berat badan ideal ya nanti yang berhubungan dengan tinggi badan berapa, berat badan berapa, dan ini harus mencapai angka ideal. Oke, jika seandainya mungkin tidak mencapai angka ideal, maka ya lakukanlah beberapa hal untuk apakah pengurangan berat badan atau olahraga ataupun beberapa trik-trik lainnya yang bisa dicari di Google. Kemudian bagaimana dengan ini persyaratan lainnya bahwa teman-teman itu harus sudah punya BPJS ya, memiliki kartu BPJS dan aktif. Bukan cuma punya kartu BPJS, tapi pastikan bahwa BPJS-nya aktif. Karena nanti ini akan dilampirkan dari untuk persyaratan untuk dokumen ya. Nanti akan diminta kartu untuk BPJS ini sendiri. Untuk teman-teman yang mungkin baru lulus ya, yang belum pernah mengikuti tes di sebelumnya, nah, usahakan nih, masih ada beberapa waktu untuk beberapa waktu sekitar 1 minggu lebih untuk bisa, mendaftar untuk memiliki kartu BPJS. Nah, kemudian aspek penilaian nanti ketika teman-teman untuk ujian apa aja sih yang akan dilihat untuk seleksi di tahun ini. Nah, materi penilaian administrasi. Nah, administrasi ini seperti yang saya jelaskan di awal bahwa ada beberapa hal yang memang sudah harus ada. Dan ini harus dilengkapi ya ketika administrasi tidak lengkap, semisal bahwa BPJS-nya tidak ada, maka teman-teman tidak bisa tes untuk tes yang berikutnya. Nah, kemudian juga dari sisi kesehatan nantinya, ya, dan juga ada tes jasmani, kemudian litpers, psikologi, dan juga keahlian khusus. Nah, ini ada 6 penilaian untuk tes di tahun ini. Untuk masing-masingnya nanti silakan coba teman-teman untuk explore lagi lebih tentang tes-tes dari jasmani nanti akan seperti apa, dan psikotes nanti akan seperti apa. Nah, bagaimana dengan pendaftaran? Pendaftaran itu bisa dilakukan secara online ya. Itu melakukan pendaftaran secara online yang akan dibuka pada tanggal 1 Februari 2024. Untuk linknya, teman-teman hanya tinggal ketik saja di Google untuk rekrutmen Bintara TNI AD 2024. Nanti akan langsung redirect kepada link yang ada tersebut. Di sana sudah sedikit lebih mudah kok untuk cara pendaftarannya. Nah, bagaimana dengan pendaftaran ulang secara fisik? Jadi untuk teman-teman nanti yang sudah selesai melakukan pendaftaran di link yang tersedia tersebut, maka teman-teman diwajibkan untuk membawa kelengkapan berupa dokumen asli dan satu fotokopi yang dilegalisir. Ini clue-nya di sini ya, bahwa teman-teman wajib membawa dokumen asli dan jangan lupa difotokopi dan dilegalisir. Nah, sometimes terkadang untuk kelengkapan dokumen ini ya kita sekedar fotokopi saja dan kita berpikir bahwa legalisirnya ya nggak terlalu perlu lah. Tapi in fact bahwa sebenarnya ya ini sudah menjadi persyaratan yang mutlak ya. Jadi harus dilegalisir terbaru. Oke, dan jangan lupa bawa yang asli, oke? Nah,
Kemudian ini ada 10 poin atau dokumen yang apa saja sih yang harus dipersiapkan di sana. Yang pertama print out formulir. Nah, jadi untuk yang pendaftaran tadi yang ada di web tersebut silakan di print out nanti dilampirkan juga. Kemudian ada akte kelahiran, kemudian ada KTP calon. Ini KTP teman-teman ya. Ya segera buat KTP dan KTP-nya juga dilampirkan. Kemudian KTP orang tua calon ataupun wali. Jadi wali juga diperbolehkan. Kartu keluarga, kemudian SKCK, kemudian ijazah dan SKHUUM dari SD, SMP, dan SMA, serta rapor SMA. Nah, bagi yang berpindah domisili itu wajib melampirkan untuk surat keterangan pindah domisili, ya. Kemudian ada surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah serta kartu BPJS. Nah, semua ini harus ada yang file aslinya teman-teman ya, yang aslinya juga dibawa dan juga satu fotokopi dan dilegalisir. Ini adalah pendaftaran ulang fisik. Artinya adalah jika administrasi ini tidak lengkap, maka kemungkinan teman-teman akan gugur. Jadi pastikan bahwa ini lengkap dan sudah ada. Nah, jika belum di-prepare, maka silakan di-prepare dari sekarang. Jadi sebelum pendaftaran buka di 1 minggu ke depan, itu semua yang seperti ini sudah teman-teman sudah ready ya. Jadi nggak lagi nih memikirkan masalah administrasi ketika mendaftar nanti. Ya sudah fokus ke bagian pelatihan psikotes, kemudian pelatihan untuk jasmani, ataupun segala macamnya. Nah, kemudian bagaimana dengan vas foto? Nah, vas foto itu hitam putih dan berwarna. Nah, memakai kemeja. Nah, ini clue saya bikin merah di sini bahwa teman-teman jangan sampai memakai kaos oblong ya. Nanti memakai foto karena nanti akan disuruh untuk mengambil foto lagi gitu ya. Jadi pastikan sudah memakai kemeja dan jumlahnya ada 4 kali 6 20 lembar, 3 kali 4 10 lembar, 2 kali 3 10 lembar. Dan semua ini digabungkan nanti ketika pendaftaran ulang secara fisik ya. Nah, lanjut yang bagian terakhir ini kita pastikan untuk tips ya. Tips-tips apa aja sih yang perlu ketika kita mau mendaftar tes ini? Yang pertama, pastikan persyaratan administrasi itu sudah dilengkapi sebelum pendaftaran. Nah, kenapa ini penting? Ya, karena mengurus administrasi ini susah ya. Susah-susah gampang jatuhnya, karena sometimes kita berpikir bahwa ini akan mudah untuk diselesaikan, tapi ketika sudah buru-buru, ini akan ada aja kendala nantinya. Jadi, in order untuk menghindari kendala ini, pastikan sebelum teman-teman mendaftar, pendaftaran buka nih di 1 Februari, ya sudah dipenuhi dulu nih, sudah ada syarat-syarat administrasinya. Jadi ketika ini buka, teman-teman hanya tinggal langsung saja register dan tinggal registrasi ulang secara fisik tanpa perlu terbagi fokusnya ke yang lain. Karena yang namanya juga mau tes kan, pasti banyak sekali yang akan di-prepare. Nah, yang kedua, pastikan administrasi lengkap dan benar. Jangan cuma lengkap saja, tapi nggak benar gitu ya. Dia seluruhnya ada, tapi nggak benar. Benar itu maksudnya seperti apa? Misalkan ada akta kelahiran asli ada, fotokopi ada, tapi nggak dilegalisir. Ya, berarti kan nggak benar jatuhnya. Jadi, selain lengkap, pastikan itu benar. Ya, pastikan itu benar. Nah, ini hal yang sangat penting sekali untuk dilakukan di tahap awal. Jangan sampai kita gugur hanya karena masalah administrasi yang sebenarnya bisa di-prepare jauh-jauh sebelum kita melakukan pendaftaran. Oke? Kemudian latihan jasmani, jangan lupa ya set target harian, berapa kali ini lari, berapa push up-nya segala macam. Itu silakan set target harian biar biar enak ya nanti ketika sudah tes sudah langsung ready. Dan juga psikotes itu silakan latihan-latihan juga dan juga set target harian. Set target harian ini menjadi penting ya karena kita kan ada waktu aktif ya. Misalkan bahwa bangun dari subuh nanti sampai tidur sampai jam 10 malam. Artinya adalah kita mencoba membagi-bagi nih, kapan kita akan latihan jasmani, kapan kita akan latihan psikotes, sehingga kita bisa men-set target kita dengan clear, dengan jelas sekali, udah di mana sih capaian kita untuk JAS gitu ya, udah di mana sih capaian kita untuk psikotes. Jadi nanti setelah pendaftaran dan tes dimulai, kita bisa mengukur kita sesiap apa. Dan juga jangan lupa menjaga kesehatan. Jaga kesehatan ini penting ya, karena jangan tiba-tiba nanti udah dekat-dekat hari justru kita nggak fit sama sekali. Sementara untuk tes seperti ini sangat diperlukan untuk fisik yang sehat dan juga fit ya tentu saja. Terakhir, itu tetap berpikir positif dan jangan stres. Ini hal paling penting sekali ya teman-teman, karena kalau kita ketika kita tetap berpikir positif, maka apapun rintangan yang ada ataupun kendala yang ada, kita akan tetap
melaju dan berusaha mencari solusi dan jangan stres. Karena kalau sudah berpikir negatif dan juga stres, padahal kendala kecil saja sometimes kita sudah menyerah. Nah, jadi, untuk teman-teman semua yang akan mengikuti tes dalam waktu dekat karena hanya tinggal beberapa hari lagi di 1 Februari 2024, jangan lupa untuk mempersiapkan administrasi, tetap latihan, berpikir positif, dan juga jangan stres, oke? Dan good luck itu dulu untuk hari ini. Kemudian nanti, jangan lupa untuk tetap ikuti channel ini karena nanti, saya akan share juga beberapa, ulasan terkait dengan tes, akademik yang, mata pelajaran bahasa Inggris. Oke? Thank you and see you, bye.